Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat dimanapun kalian berada dan juga bahagia selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu tema penting dalam kegiatan tema atau aktivitas penting dalam kegiatan berbisnis, yaitu yang disebut dengan studi kelayakan bisnis. Mengapa tema ini penting? Karena rata-rata walaupun tidak semuanya ya, tetapi mereka yang biasanya yang baru awal memulai atau merintis usaha, kemudian punya modal nih, entah itu misalnya dari warisan ya atau hibah dan lain sebagainya, kemudian pengen membuat sebuah usaha, mereka bikin saja tanpa melakukan studi terlebih dahulu, penelitian terlebih dahulu tentang hal-hal atau aspek-aspek yang berpengaruh terhadap bisnis tersebut, sehingga akibatnya ketika bisnis itu sudah dijalankan ternyata banyak hal di luar prediksi yang membuat ancaman-ancaman terhadap usaha tersebut, sehingga bisnis tersebut tidak kemudian menjadi untung, tetapi bisa jadi menjadi buntung atau merugi ya, karena kurangnya pemahaman, kurangnya mengetahui tentang hal-hal yang terkait atau aspek-aspek yang terkait dengan bisnis yang akan dijalankan. Nah, kita mulai dari pengertian dari studi kelayakan bisnis atau usaha itu apa. Dari sisi pengertian, studi kelayakan bisnis atau biasa disingkat dengan SKB, biasanya seperti itu adalah suatu penelitian tentang layak atau tidaknya atau dapat atau tidaknya suatu usaha atau bisnis itu dilaksanakan dengan berhasil dan menguntungkan secara kontinu. Jadi di sini sebelum kita memulai usaha baru atau mungkin juga mengembangkan yang sudah ada tapi kita mau ekspansi begitu, atau juga memilih sebuah proyek A, proyek B, tempat A, tempat B, maka kita lakukan penelitian, studi penelitian, kita lakukan kita belajar dulu tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga tidak sifatnya seperti bondo nekat begitu, karena banyak hal yang harus dihadapi ketika kita menjalankan bisnis. Memang studi ini akan memerlukan waktu, tenaga, biaya, tetapi ini relatif kecil dibandingkan kalau misalnya kita udah modalnya udah habis-habisan ya, maka jika ada resiko kegagalan dari investasi bisnis itu kan mending kita benar-benar lakukan kajian terlebih dahulu, kita keluarkan sedikit uang melakukan riset untuk memahami berbagai hal yang terkait dengan bisnis yang akan dijalankan. Sehingga dari sisi manfaat, studi kelayakan bisnis ini adalah dapat menghindari risiko kerugian, memudahkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bisnis. Lalu kemudian peran dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama jelas untuk merintis usaha baru. Misalnya mau buka toko, mau buka usaha dagang, usaha makanan, bangun pabrik, dan lain sebagainya. Nah, perlu adanya studi kelayakan bisnis. Atau untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya mau mengganti mesin lama dengan mesin yang baru, maka perlu studi dulu apakah nanti menguntungkan atau tidak. Atau juga menambah kapasitas pabrik, jadi memperbesar kapasitas pabrik, perlu juga studi. Atau memperluas cakupan usaha. Dan yang ketiga adalah untuk memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang paling menguntungkan. Misalnya ada beberapa pilihan. Apakah kita memilih produk A atau produk B untuk diproduksi, ataukah lokasi A ataukah lokasi B untuk diproduksi, maka kita perlu lakukan studi kelayakan bisnis, lakukan penelitian, lakukan studi, belajar dulu tentang hal-hal tersebut, sehingga dengan perencanaan yang baik, insya Allah bisnis kita akan berjalan dengan baik. Lalu kemudian penetapan kelayakan usaha baru itu
haruslah komprehensif dan sistematis ya. Agar apa? Agar dapat mengatasi dan mengendalikan resiko kegagalan sebuah usaha baru. Jadi memang harus melihat berbagai aspek yang penting yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha tersebut. Nanti aspeknya apa saja akan kita pelajari. Nah, biasanya kegagalan usaha itu disebabkan apa? Pengetahuan pasar yang tidak memadai. Jadi kita tidak paham pasar itu seperti apa, yang cocok untuk makanan kita. Misalnya kalau usaha makanan itu siapa, apakah anak muda, apakah mereka yang sudah berkeluarga, atau bahkan anak-anak. Nah, kemudian usaha pemasaran dan penjualan yang tidak efektif. Karena apa? Tidak paham pasar. Kita tidak tahu yang kita sasar siapa. Kemudian tidak menyadari tekanan persaingan, bahwa ketika kita membuka usaha, di sebelah kanan kiri kita bisa jadi ada banyak pesaing ya. Misalnya mau jualan nasi goreng, yang kita tidak sadari ternyata beberapa meter dari kita itu juga ada penjual nasi goreng juga. Nah, seperti itu. Kemudian keusangan produk yang terlalu cepat. Nah, ini biasanya dalam bidang teknologi ya. Inovasinya itu cepat sekali bergulir. Misalnya kalau kamera piksel gitu, yang pertama kamera depannya satu pikselnya 1, kemudian ternyata baru 1 bulan yang sana sudah keluar 2, yang pesaingnya lagi udah keluar 3. Nah, seperti itu. Jadi produknya menjadi usang. Kemudian waktu memulai usaha baru yang tidak tepat, mau jualan es, tapi kok memulainya pada musim penghujan. Nah, misalnya seperti itu. Kapitalisasi yang tidak memadai, artinya modalnya pas-pasan ya. Jadi kurang begitu dipersiapkan dalam hal modal, kemudian pengeluaran yang lain juga tidak diprediksi, sehingga istilahnya dalam istilah kita itu kedandapan gitu ya. Jadi dan kita mungkin terlalu banyak investasi berlebihan pada aset tetap ya, semuanya mau dibeli, ini dibeli, itu dibeli, dan tidak diperhitungkan apakah diperhitungkan penting tidaknya, jadi prioritasnya yang sebelah mana. Nah, itu biasanya saking excitednya mereka yang ingin memulai usaha baru, seperti itu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang aspek-aspek yang dianalisis dalam studi kelayakan bisnis itu apa saja. Nah, ada aspek teknis, kelayakan teknisnya, hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Peluang pasarnya bagaimana juga harus dilihat. Financial atau keuangannya, pembiayaannya. Kemudian kemampuan organisasional atau bagian dari memanajemeni sumber dayanya bagaimana. Kemudian yang juga dianalisis adalah tingkat persaingannya. Kemudian juga hukum atau yang berkaitan dengan legalitas agar tidak terjadi apa-apa nanti ke depannya. Kemudian yang penting juga berkaitan dengan hubungan dengan masyarakat dalam hal ekonomi dan budaya. Jadi apakah produk kita bisa diterima masyarakat sekitar. Nah, kita mulai dari hal teknis dulu. Apa itu aspek teknis? Jadi ini berarti melakukan penelitian mencakup hal-hal teknis dan teknologi yang digunakan berkaitan dengan produk yang akan diluncurkan. Teknis itu misalnya apa? Misalnya desain fungsional produk. Jadi kita identifikasi persyaratan teknis yang penting. Desain fungsional produk dan penampilannya, kualitasnya. Jadi misalnya kita jualan nasi goreng atau mie, maka tampilan produknya ketika diserahkan kepada konsumen nanti seperti apa? Apakah menggunakan tempat, kalau tempat desainnya seperti apa, atau kalau makan di tempat itu piringnya seperti apa. Nah, itu dan juga rencana kualitasnya. Jadi kualitasnya apakah premium, ataukah menengah, ataukah untuk masyarakat menengah ke bawah, jadi murah meriah. Nah, nanti akan sangat menentukan
Kemudian perencanaan letak pabrik. Nah, kalaupun nggak pabrik ya usaha kita itu kita rencanakan lokasinya di mana. Nanti pertama kali kita jualan produksi atau misalnya nasinya berapa kilo. Pemilihan teknologi yang kita gunakan. Nah, gorengnya bagaimana. Perencanaan tata letak. Nah, tata letaknya tempat kompornya di mana, tempat gorengnya di mana. Kemudian juga perencanaan jumlah produksi, manajemen persediaan, pengawasan kualitas produk. Nah, ini walaupun dalam skala kecil, tetap semuanya ini perlu dipikirkan dengan matang, dengan perencanaan yang baik. Walau hanya sekelas kita mau bikin nasi goreng seperti itu ya. Nah, kita juga perlu melakukan pengembangan dan uji coba produk. Studi rekayasa ini artinya kita melakukan berbagai alternatif produk kita, misalkan nasi goreng atau mie goreng, mau kita cobakan rasa-rasa apa saja. Nah, ada yang ditambahkan nasi goreng rasa keju, dicoba. Nasi goreng rasa pedas level 100, ya, kita coba. Nah, dicobanya di uji laboratorium. Nah, atau kalau laboratoriumnya untuk memasak ya uji di dapur ya. Kemudian evaluasi bahan baku alternatif. Misalnya timunnya, kalau menggunakan timun Jawa bagaimana, timun Jepang bagaimana, atau timun yang biasa bagaimana, mana yang lebih murah. Nah, kalau produk kita premium mau gunakan yang mana. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita bikin fabrikasi model. Jadi kita bikin nasi gorengnya itu dalam bentuk jadi untuk prototipe, untuk sebuah model yang kemudian kita berikan kepada masyarakat terlebih dahulu. Apakah misalnya ke tetangga-tetangga kita uji cobakan apakah nasi goreng kita itu enak apa belum. Apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka dari nasi goreng kita. Nah, itu penelitian-penelitian seperti itu penting sehingga nanti produk kita benar-benar baik ketika mau diluncurkan di pasar. Kemudian yang kedua adalah aspek peluang pasar, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis secara sistematis atas informasi dan pengetahuan tentang pasar. Apa saja yang tentang pasar itu? Nah, kita lakukan riset pasar untuk mengetahui apa? Pasar yang menguntungkan. Jadi kalau kita misalnya jualan nasi goreng atau mie, yang paling menguntungkan itu untuk masyarakat yang kalangan apa? Yang kira-kira kisaran harga berapa? Yang kira-kira di lokasi tempat kita itu misalnya dekatnya kampus, maka ya kita tahu bahwa yang paling menguntungkan untuk anak-anak kampus. Sehingga kita harus dapat memilih produk yang dijual itu yang disukai anak-anak kampus seperti apa. Kemudian kita menentukan perubahan dalam perilaku konsumen. Itu misalnya, sekarang anak-anak kampus itu sukanya yang pedas-pedas, maka kita tambahi yang levelnya mulai dari 1 sampai 100 misalnya. Kemudian kita tentukan teknik pemasaran yang lebih baik. Nah, yang sesuai dengan anak-anak kampus itu sukanya yang seperti apa. Merencanakan sasaran yang realistis. Jadi jangan terlalu tidak sesuai sasaran ya, yang realistis. Nah, aspek utama yang perlu dilihat dalam riset pasar itu adalah menganalisis potensi pasar. Jadi potensial nggak sih jualan kita? Kemudian mengidentifikasi pasar potensial tadi sudah. Yang paling menguntungkan untuk apa? Kalau untuk masyarakat atau untuk mahasiswa ya, karena di dekat mahasiswa maka pasar yang paling potensial untuk para mahasiswa tersebut. Kemudian kita lakukan estimasi hubungan harga atau biaya dengan volume. Jadi untuk produksi awal kita akan memproduksi berapa banyak dengan harga berapa, kisarannya yang cocok. Kemudian kita lakukan uji coba pasar. Jadi dilakukan diteskan dulu produk kita apakah disukai atau tidak. Nah, yang ketiga adalah aspek finansial yang berkaitan dengan
pembiayaan ya. Jadi menentukan sumber daya finansial yang diperlukan dan laba yang diharapkan. Jadi dihitung-hitung apa yang kita perlu siapkan. Jadi berapa total modal yang kita perlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, memproyeksi sumber daya yang tersedia. Jadi kita punya modal berapa, kurang berapa, misalnya apakah perlu pinjam atau tidak. Nah, jadi sumber finansial itu tidak hanya untuk jangka pendek, tapi misalnya kita persiapkan untuk jangka 2 tahun, 3 tahun, sehingga ada aliran kas yang diantisipasi. Jadi kita punya saldo kas minimum untuk antisipasi, karena bisnis itu pada awalnya tidak selalu langsung untung. Bisa jadi 5 bulan baru untung, karena yang pertama itu masih promosi-promosi biasanya ya. Sehingga harus ada aliran kas yang diantisipasi. Berapa banyak itu harus disiapkan. Kemudian kita juga harus dapat menghitung kira-kira return on investment atau ROI-nya, tingkat pengembalian modalnya itu berapa lama, apakah 1 tahun ataukah 2 tahun, misalnya dengan kira-kira keuntungan per bulannya berapa, sehingga kembalinya itu berapa lama. Nah, itu harus kita analisis juga, sehingga kita tahu bahwa modal kita akan kembali misalnya setelah 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Sehingga kita tahu ada aliran kas yang perlu diantisipasi untuk mencukupi kebutuhan selama 2 atau 3 tahun tersebut. Nah, kemudian dari aspek organisasional atau manajemen. Jadi kita harus menilai kesiapan dalam pengelolaan sumber daya. Apa yang kita analisis? Itu adalah penentuan kebutuhan personalia dan perancangan struktur organisasi awal. Jadi berapa banyak kebutuhan tenaga kerja yang kita perlukan dalam usaha awal kita ya. Apakah hanya cukup 1 orang pekerja cukup, atau kita butuh lebih dari itu 2 orang ya. Jadi yang kita analisis misalnya beban kerjanya apa saja. Oh, kalau mau jualan nasi goreng kan berarti ada pra-produksi kan, harus belanja dulu, kemudian persiapan disiapkan apa saja, termasuk ada produksi awal dan juga ada produksi pada saat menjual. Nah, itu kan beban-beban kerja yang harus dipikirkan, siapa yang bagian belanja, siapa yang bagian masak di bagian produksi ya, misalnya masak nasinya nanti gimana. Kemudian yang ketiga adalah setelah atau persiapan pada saat produksi nasi goreng, dan siapa yang akan membuat nasi goreng untuk diberikan kepada konsumen. Nah, itu adalah analisis beban kerja, mengelompokkan aktivitas kerja. Jadi dikategorikan untuk apa? Untuk membentuk inti struktur organisasi. Oh, kita ternyata butuh 3 orang, 1 bagian belanja, 2 bagian masak di rumah, 3 bagian yang di tempat, misalnya tempat jualan. Kemudian juga kita perlu memperbandingkan kebutuhan dan ketersediaan personalia. Jadi misalkan kita usaha baru, maka kita perlu menjawab pertanyaan, seberapa sulitkah menarik dan menyewa orang-orang dengan keterampilan yang dibutuhkan pada kondisi organisasi baru yang ada. Karena biasanya misalnya kita butuh personalia yang memang ahli ya. Nah, padahal usaha kita masih baru. Biasanya orang yang sudah ahli itu mintanya bayarannya tinggi. Nah, adakah yang mau dibayar misalnya tidak terlalu tinggi? Nah, seperti itu. Jadi apakah kita akan mencari orang yang memang sudah bisa membuat nasi goreng dengan enak, ataukah kita akan hanya melakukan pelatihan-pelatihan untuk mereka yang baru-baru. Nah, itu dalam aspek
manajerial organisasional berkaitan dengan sumber daya, terutama sumber daya manusia ya. Nah, yang berikutnya adalah aspek persaingan. Menganalisis tekanan persaingan dan tindakan yang akan diambil terhadap adanya tekanan persaingan tersebut. Jadi kita harus paham tingkat persaingannya. Misalnya kita identifikasi jenis persaingan. Apakah kita akan bersaing pada produk dengan mutu yang tinggi? Berarti jualan kita memang untuk orang kalangan menengah ke atas. Berarti semua hal harus premium, mulai dari lokasinya, kemudian mungkin bahkan tempat-tempatnya itu harus tampak mewah gitu. Kemudian apakah kita akan bersaing pada pelayanan yang lebih baik, servis kita yang luar biasa ya, atau pada waktu penyerahannya lebih singkat. Kalau beli di tempat kita itu enggak pakai lama, set jadi gitu ya, atau bersaing di harga rendah. Kalau ya kita memang kekuatannya di biaya yang murah, jadi jangan harap tempatnya seperti apa, ya kita bungkus biasa saja, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus mengidentifikasi dua tekanan persaingan. Jadi persaingan langsung dari produk atau jasa yang identik. Jadi misalnya nasi goreng, di situ di sebelah situ ada berapa banyak yang jualan nasi goreng. Apakah ramai semua? Atau yang sana seperti apa? Nah, itu kita analisis untuk apa? Untuk menentukan kita mau berbeda di mana. Nah, persaingan yang kedua, persaingan tidak langsung dari bahan substitusi atau pengganti. Nah, barang substitusi misalnya di situ ada juga penjual rawon, penjual soto ya, sama-sama nasi. Itu juga menjadi pesaing karena pilihannya apakah mau makan nasi goreng ataukah mau makan soto misalnya ya. Nah, kemudian mengidentifikasi 3 poin penting lainnya. Siapa yang pesaing yang paling potensial ya, siapa dari semuanya itu yang paling potensial, sehingga strategi dan taktik yang digunakan pesaing seperti apa kita bisa tahu. Nanti dari mengetahui yang paling potensial dan strategi taktik yang digunakan pesaing, maka kita bisa ambil keuntungan persaingan dan pengembangan strategi didasarkan pada keuntungan tersebut. Dengan apa? Dengan kita memberikan pelayanan atau mengidentifikasi apa-apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat yang berbeda dengan pesaing-pesaing tersebut. Sehingga orang akan melirik ke kita ya. Jadi misalnya di tempat lain tidak ada yang pedas-pedas, kita berikan yang pedas-pedas. Nah, seperti itu, sederhananya seperti itu. Nah, kemudian dari sisi aspek hukum, itu menyangkut semua hal legalitas bisnis yang dijalankan. Nah, jangan sampai kita tidak izin, misalnya izin lokasi saja. Nah, bisa-bisa kalau kita usaha, izin lokasinya itu tidak kita urus, padahal kita di pinggir jalan begitu ya. Nanti ada Satpol PP yang mengangkut kita ya. Nah, itu sehingga aspek hukum yang berkaitan dengan legalitas usaha kita perlu kita persiapkan juga, kita analisis juga dari izin lokasinya, akte pendirian usaha, NPWP, nomor pokok wajib pajak, surat STDP, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha, surat tanda rekanan dari Pemda setempat, dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, biasanya ini penting, dan izin lainnya yang disesuaikan. Misalnya juga ada izin HO itu ya, UG, undang-undang gangguan itu biasanya juga penting. Nah, ini disesuaikan saja dengan jenis usaha sehingga perlu dianalisis legal apa-apa saja yang perlu agar bisnis kita menjadi legal. Nah, kemudian yang terakhir adalah aspek ekonomi dan budaya. Itu mencakup dampak sebuah bisnis terhadap masyarakat sekitar. Jadi, dari segi budaya misalnya kita harus melakukan penelitian dalam studi kelayakan bisnis itu untuk menjawab bagaimana dampak keberadaan bisnis kita terhadap adat istiadat di wilayah setempat.
Nah, karena ada beberapa bisnis yang misalnya tidak sesuai dengan adat setempat. Atau sederhananya saja gini, misalnya kita mau bikin bisnis PS gitu ya, PlayStation, di mana di situ ada anak-anak, terus kalian pikir cocok kalau misalnya kita buka PS. Nah, orang-orang sekitar itu harus kita pahami apakah mereka welcome dengan adanya PS tersebut ya. Karena misalnya orang-orang di situ tidak menghendaki adanya tempat bermain yang membuat anak-anaknya berjam-jam akhirnya berada di tempat tersebut, tentu nanti akan jadi masalah. Nah, itu misalnya dari segi budaya. Kemudian dari segi ekonomi juga harus diteliti apakah bisnis kita itu mampu menaikkan atau justru menurunkan rata-rata pendapatan per kapita di wilayah tersebut. Misalnya kita mau buka di situ udah banyak toko kelontong, hampir semuanya jualan toko kelontong misalnya. Banyak yang masyarakat di situ. Kemudian kita mau buka bisnis retail yang menjual berbagai macam bahan gitu ya dalam bentuk minimarket atau supermarket. Nah, perlu kita teliti juga sehingga nanti dapat kita pahami bahwa justru keberadaan kita akan membantu masyarakat atau justru akan ditolak masyarakat karena mereka merasa terancam. Nah, semacam itu. Nah, itu penting untuk dianalisis dari segi ekonomi juga. Sehingga dari segi budaya dan ekonomi perlu dilakukan analisis mencakup dampak bisnis kita terhadap masyarakat sekitar seperti apa. Nah, demikian hari ini tentang studi kelayakan bisnis yang penting dalam analisis dalam kegiatan bisnis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.